warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Jinggasari, mahasiswi Sektisi Bekasi, semester 2, Prodi Administrasi Niaga, dengan NIM 12222310002. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Samir Saputra SEMM dengan NDNN 21200674401 dan Ibu Hani Ai Rasmani SPD MPD dengan NIDN 0401011813. 7 materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, sistem keuangan moneter, yang kedua, sistem fiskal, kebijakan fiskal dan moneter, ketiga, neraca pembayaran, keempat, kependudukan dan tenaga kerja, yang kelima, masalah pertanian industri, perdagangan dan pangan, yang keenam, pembangunan ekonomi daerah, yang ketujuh, sistem ekonomi Indonesia di era revolusi industri 4.0. Dari yang pertama yang akan dibahas adalah sistem keuangan moneter. Keuangan dan moneter. Sistem keuangan adalah keseluruhan institusi, pasar, dan instrumen keuangan yang terlibat dalam aliran dana, tabungan investasi, dan kredit. Sistem moneter adalah bagian dari sistem keuangan yang mengatur jumlah uang yang beredar, nilai mata uang, dan kebijakan moneter. Selanjutnya ada komponen sistem keuangan moneter. Yang pertama, Bank Sentral, institusi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengaturan sistem keuangan negara. Contohnya Bank Indonesia. Yang kedua, Bank Komersial, institusi yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada masyarakat serta menyediakan layanan keuangan. Yang ketiga, pasar keuangan, tempat perdagangan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan valuta asing. Yang keempat, lembaga keuangan, non-bank, institusi keuangan selain bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Yang kelima, lembaga intermediasi keuangan, melibatkan perantara antar pemilik dana dan peminjam seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Fungsi dan tujuan keuangan dan moneter. Yang pertama, saya akan membahas tentang fungsi sistem keuangan dan moneter. Yang pertama ada pengalokasian sumber daya. Sistem keuangan yang mengalokasikan sumber daya yang tersedia dari peminjam ke pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, pengawasan dan pengendalian, melibatkan pengawasan pengendalian risiko serta stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, kebijakan moneter. Bank Sentral menggunakan instrumen moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam mencapai tujuan ekonomi. Yang keempat, likuiditas dan pembayaran. Sistem keuangan menyediakan likuiditas dalam hal perekonomian serta memfasilitasi pembayaran transaksi. Selanjutnya saya akan membahas sistem keuangan dan moneter. Yang pertama, stabilitas nilai mata uang. Tujuan utama adalah menjaga stabilitas nilai mata uang agar inflasi terkendali. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan dan keadilan. Mendorong pemerataan pendapatan dan keadilan sosial melalui kebijakan moneter yang bijaksana. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan, mencegah krisis keuangan dan memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dan kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama, kebijakan tingkat bunga adalah menentukan suku bunga acuan untuk mengatur pinjaman dan investasi. Yang kedua, operasi pasar terbuka adalah pembelian atau penjualan surat berharga oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, persyaratan cadangan minimum, itu menentukan jumlah cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank,
komersial sebagai upaya pengendalian likuiditas. Yang keempat, kebijakan nilai tukar, yaitu intervensi bank sentral dalam pasar valuta asing untuk mengatur nilai tukar mata uang negara. Selanjutnya ada tantangan dalam sistem keuangan dan moneter. Yang pertama, inflasi dan stabilitas harga. Menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Yang kedua, risiko sistemik, yaitu mengatasi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, globalisasi dan ketidakpastian ekonomi, yaitu menyesuaikan diri dengan berkembang dan interkoneksi pasar global. Yang keempat, perubahan teknologi keuangan, menghadapi perubahan teknologi dalam industri keuangan seperti fintech dan cryptocurrency. Peran bank sentral ada 3, yaitu pelaksanaan kebijakan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Yang kedua, pengawasan dan penyelamatan sistem keuangan, itu mengawasi lembaga keuangan dan menjamin kestabilan sistem keuangan negara. Yang ketiga, penerbitan mata uang, yaitu bertanggung jawab atas penerbitan, pengelolaan, dan distribusi mata uang negara. Materi yang kedua yaitu sistem fiskal, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Pengertian dan fungsi sistem fiskal. Yang pertama ada pengertian sistem fiskal. Sistem fiskal adalah infrastruktur dan sarana yang mendukung produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam perekonomian. Komponen utama sistem fiskal meliputi jaringan transportasi, infrastruktur energi, sistem telekomunikasi, dan fasilitas logistik. Selanjutnya ada fungsi sistem fiskal, yaitu yang pertama, fasilitator perdagangan. Sistem fiskal memfasilitasi transportasi barang dan jasa dari produsen ke konsumen serta memungkinkan perdagangan internasional. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur fisik yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi suatu negara. Yang ketiga, penyediaan layanan masyarakat. Sistem fiskal memberikan aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Kebijakan fiskal. Yang pertama ada ekspansif. Ekspensif adalah jenis kebijakan fiskal yang pertama ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Ketika kebijakan fiskal ini dilakukan, diharapkan daya beli masyarakat yang sebelumnya lesu akan kembali naik sehingga roda perekonomian berputar makin kencang. Tujuan lainnya adalah mengurangi tingkat pengangguran sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang kedua, kontraktif, yaitu kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Biasanya jenis kebijakan fiskal ini akan dilakukan jika pemerintah melihat kondisi perekonomian sedang ekspansi yang mulai memanas demi menurunkan tekanan pemerintah. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, stabilitas fiskal, mencapai keseimbangan antar penerima dan pengeluaran pemerintah serta menghindari defisit anggaran yang berlebihan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui alokasi anggaran untuk program pembangunan dan investasi produktif. Yang ketiga, distribusi kekayaan, mendorong pemerataan pendapatan dan keadilan sosial melalui kebijakan belanja pemerintah yang tepat sasaran. Instrumen kebijakan fiskal ada 3, yaitu yang pertama, anggaran pemerintah, penetapan alokasi dana untuk berbagai program dan proyek pemerintah. Yang kedua, kebijakan pajak, menetapkan tarif pajak dan insentif fiskal untuk mengatur pendapatan negara. Ketiga, kebijakan pengeluaran,
menetapkan prioritas belanja pemerintah untuk mendukung tujuan pembangunan. Selanjutnya ada pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengendalikan inflasi. Jenis kebijakan moneter yang pertama, kebijakan moneter ekspansi. Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan mengatur peredaran uang dalam aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansi. Dalam hal ini, tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Berikutnya, jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadinya inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan peningkatan persyaratan cadangan untuk bank. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, mengendalikan inflasi. Kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, kebijakan diskontur atau diskon rate. Kebijakan diskontur merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka Bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjam. Sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang harus dikurangi. Operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditinggalkan, maka pemerintah membeli surat berharga. 3. Penetapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan. Yang keempat, himbauan moral. Terakhir, instrumen kebijakan moneter adalah himbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Dari ketiga yaitu neraca pembayaran. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran Secara sederhana, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi
perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Transaksi neraca pembayaran itu ada tiga, yaitu yang pertama, transaksi perjalanan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan, transaksi barang, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Namun, pada umumnya, transaksi berjalan digunakan untuk menilai atau mengukur neraca perdagangan. Transaksi modal biasanya digunakan untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi, pengeluaran, dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian besar transaksi modal berupa transfer modal. Transaksi modal kurang memiliki kontribusi dalam neraca pembayaran, sehingga transaksi ini tidak begitu sering digunakan. Transaksi modal mempunyai dua unsur, yaitu transfer modal dan aset non keuangan non produksi. Pada dasarnya, neraca pembayaran terdiri dari debit dan kredit. Pada neraca pembayaran, kredit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang menghasilkan devisa atau memberikan tagihan terhadap luar negeri. Sedangkan debit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengurangan jumlah devisa, karena pengurangan jumlah devisa yang ada pada debit diperoleh dari pembayaran atau yang memunculkan utang terhadap luar negeri. Neraca pembayaran terbagi menjadi 3 jenis, yakni neraca pembayaran defisit, neraca pembayaran surplus, dan neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran memiliki beberapa fungsi, antaranya adalah sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional, sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara, sebagai data-data keuangan internasional, sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu, sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Tujuan neraca pembayaran adalah untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Tiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang digunakan dalam transaksi ekonomi internasional. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam transaksi ekonomi. Lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Keempat, neraca hasil negara adalah pencatatan yang ada di dalam neraca dan mencatat semua pembayaran dan pengeluaran dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga
Beberapa faktor penyebab kesenjangan jumlah pencari kerja dan lapangan kerja. Yang pertama, pertumbuhan kesempatan kerja yang kecil. Yang kedua, irrelevansi jurusan atau keahlian. Yang ketiga, kualitas pendidikan. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan latihan keterampilan kerja. Latihan tenaga kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, aktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerja. Selanjutnya ada penempatan kerja, penempatan pegawai, penempatan usaha manajemen untuk mengisi setiap posisi, pengelolaan dan organisasi dengan hubungan dan memenuhi syarat keadilan, proses seleksi dan penempatan pegawai dengan sesuai dengan minat, dan keahlian yang dimilikinya juga, karena berpengaruh bagi produktivitas perusahaan. Materi kelima yaitu masalah pertanian, industri, perdagangan, dan pangan. Pertanian Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. Di dalamnya, petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian dan berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melalui petani, kebutuhan pangan, makanan, yang dapat diproduksi dapat terpenuhi dengan baik. Namun, petani seringkali dihadapkan dengan yang rumit dan tak jarang permasalahan tersebut justru menyebabkan kerugian yang besar bagi mereka. Bertahun-tahun, masalah tersebut muncul dan masih menjadi misteri dalam kehidupan. Salah sektor pertanian yang pertama, petani dipandang sebelah mata. Stigmatisasi masyarakat masih banyak menganggap bahwa pertanian hanya berujung kepada mencangkul saja, sehingga terkesan sektor pertanian adalah jelek dan miskin. Citra pertanian yang tampak betul. Yang kedua, rantai niaga yang merugikan petani. Kesenjangan pembagian keuntungan yang didapat antara petani dan distributor petani yang paling banyak dirugikan. Hasil yang didapat tidak sebanding dengan risiko yang dialami petani. Yang ketiga, krisis regenerasi petani muda. Rendahnya minat regenerasi muda untuk terjun ke dunia pertanian terlihat dari statistik sebesar 61% petani berusia kurang lebih 45 tahun. Modal bagi petani. Usaha tani yang tidak bisa memiliki kepastian, tapi tergantung pada alam.
bekas, memulihkan industri antara lain industri kertas. 7. Industri kecil dan menengah atau IKM masih mengalami akses kendala seperti akses pembiayaan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolak mesin peralatan yang tinggi. Solusi permasalahan sektor industri: salah satu, wujud dukungan pemerintah dalam pengembangan sektor industri dilakukan dengan membangun kawasan ekonomi strategis, mendukung seluruh untuk mendorong pelaksanaan sektor industri dengan mendorong industri kawasan ekonomi khusus, serta mendukung pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan. Perdagangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jasa dalam negeri yang mencari pasar global dengan tujuan pengalihan aktivitas pangan dan masyarakat untuk memperoleh investasi. Pengembangan sektor perdagangan mengalami berbagai kendala. Kendala yang dihadapi diantaranya disebabkan oleh adanya pandemi. Masalah sektor perdagangan yang pertama, rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar mempengaruhi harga jual beli barang impor dan ekspor yang tidak stabil. Kedua, kualitas infrastruktur. Ketersediaan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Menurut Global Competitiveness Index atau GCI 2014, kualitas infrastruktur Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan negara Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. 3. Sektor industri yang rapuh. Sektor industri Indonesia masih rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan bahan setengah jadi dari negara luar. Keempat, serbuan impor. Lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor. Kini produk impor Cina telah membanjiri Indonesia. Hal ini justru akan menjadi ancaman bagi Indonesia. Yang kelima, perubahan perilaku konsumen. Oleh perdagangan global sikap konsumen lebih selektif akan keamanan pangan dan tingkat higienitas menjadi prioritas. Sistem perdagangan juga harus transformasi dalam ekosistem digital. Kelima, meningkatnya hambatan perdagangan. Salah satu hambatannya adalah proteksionisme perdagangan dengan adanya pemberlakuan oleh pola negara mitra dagang, kewajiban lisensi impor dari negara mitra dagang, dan produk ekspor harus bersifat ramah lingkungan. 7. Sulitnya menyepakati kerjasama perdagangan. Perundingan kerjasama perdagangan membuka arus investasi, membuka pasar produk baru, dan mengurangi hambatan perdagangan yang berupa eliminasi tarif atau non-tarif. 8. Adanya potensi defisit dan resesi ekonomi. Telah banyak negara maju yang mengumumkan masuk jurang resesi pada tahun 2020 ditambah dengan perang dagang Cina dan Amerika. Ketinggian memanas. Hal ini berimbas kepada semakin sulitnya pergerakan Indonesia dalam perdagangan bebas. Solusi permasalahan sektor perdagangan. Perdagangan dalam negeri menuntut pemerintah membuat beberapa peran kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian tersebut mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi. Kemudian, pemerintah mengambil peran meningkatkan iklim usaha dan kepastian usaha. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perayaran, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan pembuatan makanan dan minuman.
Kedua, distribusi pangan. Permasalahan dalam distribusi pangan antara lain salah sarana distribusi darat dan antar pulau, pengembangan pemasaran, dan antar musim, dan pengembangan jalur distribusi. Ya, masalah ketersediaan pangan, yaitu jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan kemampuan produksi. 4. Ketidakadaan atau keterbatasan sarana terutama akses terhadap air, listrik, dan jalan. 5. Konsumsi pangan. Permasalahan mengenai konsumsi penduduk Indonesia adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan karena belum tercukupinya konsumsi energi, meskipun konsumsi protein sudah mencukupi. Permasalahan sektor pangan. 1. Peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan. 2. Peningkatan produktivitas petani dan nelayan. 3. Diversifikasi pangan dan kualitas gizi. 4. Perbaikan iklim usaha dan daya saing. 5. Pemetaan sistem pangan berkelanjutan atau food estate. Materi yang keenam yaitu pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan daerah yaitu suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah. Tujuan perencanaan ekonomi daerah. 1. Mengarahkan kegiatan sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan. 2. Memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia. 3. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau dengan kata lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan ekonomi daerah. 1. Strategi pengembangan fisik atau lokalitas. 2. Strategi pengembangan dunia usaha. Yang ketiga, strategi pengembangan sumber daya manusia. Keempat, strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Kendala pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya. Banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan ekonominya. Yang pertama, pertimbangan pembangunan sektor industri. Kedua, kurang matanya investasi. Ketiga, tingkat mobilitas faktor produksi rendah. Keempat, perbedaan sumber daya alam. 5. Perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Revolusi 4.0. Revolusi 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber teknologi dan sistem jaringan integrasi atau integrated network yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Munculnya era revolusi industri 4.0 ditandai dengan
Bidang robotika yang pertama, kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI. Kedua, teknologi. Ketiga, komputasi kuantum atau quantum computing. Keempat, Internet of Things. Kelima, industri Internet of Things. Teknologi nirkabel generasi kelima. 6. Additive manufaktur atau pencetakan 3 dimensi. Dan ketujuh, industri kendaraan otomatis penuh atau full autonomous vehicle. Pemerintah telah menetapkan 5 sektor utama yang akan memasuki gerbang industri seperti di munculnya era revolusi industri 4.0 ditandai dengan pengaruh revolusi 4.0 terhadap perekonomian Indonesia. Dengan revolusi industri 4.0 memberikan pengaruh di bidang perekonomian meningkat, di mana sektor-sektor pembuka peluang untuk kewirausahaan dan UMKM meningkat dengan pesat, sehingga memberikan dampak pengaruh pada kewirausahaan demi kemandirian ekonomi. Perubahan dalam sistem ekonomi Indonesia di era revolusi industri 4.0, digitalisasi dan konektivitas, pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, transformasi industri, pendidikan dan pelatihan, infrastruktur teknologi, pengaruh dan kebijakan. Pengalaman industri sistem ekonomi Indonesia dalam era revolusi industri 4.0 mengalami perubahan signifikan. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan adopsi teknologi digital seperti Big Data, Internet of Things, kecerdasan buatan AI, dan robotika yang mengubah cara kerja produksi dan konsumsi. Di era revolusi industri 4.0, Indonesia mengadopsi sistem ekonomi yang berbasis pada teknologi digital dan inovasi. Beberapa sistem ekonomi Indonesia di era ini termasuk e-commerce, fintech, startup teknologi, pemberdayaan pertanian dan infrastruktur manufaktur, kebijakan dan regulasi. Kesimpulan dari 7 materi di atas ialah Indonesia memiliki sistem ekonomi yang berbeda dengan negara lain. Hal ini dikarenakan sejarah ideologi bangsa Indonesia sebagai faktor yang mempengaruhi jenis sistem ekonomi yang diterapkan pada suatu negara juga berbeda. Pancasila sebagai dasar negara menjadi asas dari sistem ekonomi Indonesia yang kekeluargaan dan gotong royong serta selaras dengan sila-sila pada Pancasila. Selain itu, agar sistem ekonomi juga selaras dengan dinamika globalisasi saat ini, maka perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan penggunaan teknologi informasi, komputer, dan juga jaringan internet. Salah satu indikator sejahtera dan kemajuan suatu negara diukur dari tingkat ekonominya.